Waktu kita dulu perang di Poso, itu Poso 4 kali dibantai oleh orang kafir. Poso ini saudara, umat Islam cuma 20%, sementara Kristen ada 80%. Tahu-tahu di tahun 98 mereka serang perkampungan kita, mereka bunuh orang satu kampung saudara. Begitu juga di tahun 99, 2000 dan 2001. Bahkan ada pondok pesantren Wali Songo, mereka serbu. Kiainya, santrinya mereka masukkan ke masjid pesantren, mereka tutup, mereka bakar hidup-hidup di dalam masjid saudara. Sementara santri-santri perempuan yang melarikan diri mereka kejar, yang ketangkep mereka perkosa, dan mayatnya mereka masukkan ke dalam sumur dan mereka bakar di sumur saudara. Kita masih punya saksi-saksi hidup, santri-santri yang menyeburkan dirinya ke sungai, hanyut oleh sungai. Ada beberapa yang selamat menjadi saksi hidup saudara. Dahsyat dibunuh saudara, tidak kurang dari 3.000 orang Islam dibantai di Poso. Kita percaya kepada tentara, kita percaya kepada polisi, silakan selesaikan. Ternyata tentara dan polisi nggak mampu saudara. Enggak, laskar Kristus bergentayangan, mereka pakai senjata otomatis saudara. Akhirnya ormas Islam bersatu, rame-rame kita turun di Poso saudara. 2.000 laskar Islam saudara turun ke Poso rame-rame. Mereka menggunakan parang, kita menggunakan parang. Mereka menggunakan senapan, kita menggunakan senapan. Mereka punya AK-47, kita juga punya AK-47 saudara. Mereka punya granat, kita juga punya granat. Bertempur 7 hari 7 malam di kota Poso saudara, dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam saudara. Takbir. Nah, yang ingin saya sampaikan saudara, ini orang-orang kafir namanya Laskar Kristus. Kalau mereka udah masuk ke perkampungan Islam, mereka nggak peduli. Yang anak-anak mereka bunuh, mereka sembelih. Yang perempuan mereka bunuh. Beda dengan mujahidin saudara. Ketika kita masuk ke Poso, kita serbu kotak-kotak mereka saudara. Ada kota Beteleme dan lain sebagainya saudara. Kita suruh keluar dulu perempuan mereka. Begitu kotak kita kepung, keluarkan perempuan mereka, silakan. Perempuan mau meninggalkan kotak silakan, anak-anak meninggalkan kotak silakan, orang tua meninggalkan kotak silakan. Tapi yang muda, yang megang senjata, yang memperkosa perempuan kita, yang membakar pesantren kita tantang duel untuk perang saudara. Anak-anak berbondong-bondong keluar, perempuan berbondong-bondong keluar, nggak ada yang diganggu saudara. Begitu sudah keluar dari kota Poso, baru saudara pertempuran dimulai. Tembak menembak, bunuh membunuh saudara, sampai akhirnya Laskar Kristus banyak yang mati saudara. Lari ke pegunungan, lari ke kota Tentena, minta perlindungan Amerika. Dan belakangan akhirnya mereka minta damai saudara. Nah beginilah cara mereka nih. Kalau mereka udah ke pojok, mereka minta damai sudah. Supaya kita mau berdamai dengan mereka, mereka minta bantuan Amerika, bantuan Inggris, bantuan pemerintah sudah. Dan ujung-ujungnya setelah selesai damai, kita semua disebut teroris sudah. Semua yang berjuang di Poso disebut teroris sudah. Kurang ajar saudara. Saat mereka bantai saudara kita 3.000 orang mati, nggak disebut teroris. Saat umat Islam di Ambon lagi hari raya Idul Fitri, baru bubar sholat, dibantai dalam satu hari 2.000 orang mati saudara, nggak disebut teroris. Begitu kita bangkit, kita lawan, kita balas, kita disebut teroris. Kurang ajar. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah kalau soal di Poso ada sempalan yang sampai hari ini masih terus merongrong pemerintah, itu bukan kelompok kami saudara. Pemerintah mau kejar silakan. Kelompok kami sudah tenang, Poso sudah aman. Setiap 1 kilometer kami membangun posko-posko umat Islam untuk menjaga jangan sampai umat Islam dibantai kembali saudara. Nah, jadi jangan suka disebut oh Poso itu tempat teroris. Tunggu dulu. Kalau ada 1-2 yang saat ini masih merongrong pemerintah di Poso, silakan pemerintah hadapi mereka.
Tapi kelompok kami dari FPI, dari Al-Khairat, dari berbagai macam kesatuan laskar, saudara, kita sudah meletakkan senjata, kita sudah tidak perang lagi di Poso, saudara. Tapi kita tetap jaga, kita tetap waspada, jangan sampai umat Islam di sana dibantai lagi oleh mereka. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, ekonomi dilawan dengan apa? Buku dilawan dengan apa? Mulut dilawan dengan apa? Senjata dilawan dengan apa? Takbir!